Nikel. Dari total 11 surveyor, hanya 2 surveyor yang mendominasi suatu wilayah, khususnya di Morowali. Temuan lainnya, 7 perusahaan penambang dan trader lokal kerap mendapatkan penalti karena dituduh memasok nikel yang tidak sesuai kontrak yang ditetapkan pihak smelter. 2 surveyor tersebut diduga tidak netral dalam melakukan survei kadar nikel yang berpotensi merugikan negara. Tanpa bermaksud mendikotomikan antara Anda, investor dari negeri China, dengan kami dari orang Indonesia. Tidak bermaksud untuk mendikotomikan itu. Tetapi kami ingin menyampaikan kepada Bapak, di Indonesia ada kultural, yang Anda juga tidak bisa semena-mena mempraktekkan kultural-kultural korporasi Anda di negara kami. Sejumlah bos smelter nikel yang memenuhi undangan Komisi 7 tidak bisa berbahasa Indonesia. Satu di antaranya bahkan tidak didampingi penterjemah. Wakil Ketua Komisi 7 Edi Suparno pun menegur mereka lantaran rapat dengar pendapat harus dilakukan dengan bahasa Indonesia. Wana Tiara Persada, boleh memperkenalkan diri? 微贝公司在欧比岛上，2019年建成。This is an official parliamentary hearing, and all parliamentary hearings are conducted in Bahasa Indonesia. Okay. That is a rule already. Yeah. So you will have to be represented by somebody who can speak in Bahasa Indonesia. 20 direktur utama perusahaan smelter diundang untuk membahas tata kelola niaga nikel. Sayangnya 4 perusahaan justru mangkir. Bahkan ada perusahaan yang tidak menyampaikan bahan paparan kemajuan proyek mereka di konsesi tambang yang diperoleh. Ironisnya dalam rapat ini terungkap dugaan praktik monopoli yang dilakukan 2 perusahaan surveyor nikel, khususnya di Morowali. Temuan lainnya, 7 perusahaan penambang dan trader lokal kerap mendapatkan penalti karena dituduh memasok nikel yang tidak sesuai kontrak yang ditetapkan pihak smelter. 2 surveyor tersebut diduga tidak netral dalam melakukan survei kadar nikel yang berpotensi merugikan negara. Dia beli di penambang, disurvei dengan lembaga survei, speknya misalnya angkanya 1,6. Nah itulah nikel ornya 1,6, CIMEK-nya dianggap 1, semakin kecil CIMEK, semakin bagus, betul nggak? Semakin tinggi CIMEK, itu berpotensi tungkunya meledak. Lalu tiba-tiba didistribusikan nikel itu di tengah jalan, sampailah ke lokasi smelter. Sampai di lokasi smelter, disurvei lagi oleh lembaga survei. Yang notabene hari ini semuanya itu Anindia. Kan begitu Pak? Ternyata di smelter, pada saat disurvei oleh lembaga survei yang sudah ditentukan oleh masing-masing smelter, turun barang itu. Dari 1,6 berubah menjadi 1,3, mungkin kecapean kali dia. Setelah itu, CIMEK-nya naik ke atas. Berubah yang tadinya 1 menjadi 4. Atas dasar lembaga survei tersebut, itulah dijadikan dasar oleh sebagian besar perusahaan smelter untuk memberikan penalti dan denda. Betul nggak Pak ya? Iya kan ya? Pak Obsidian, betul nggak Pak? Kejadiannya begitu. Jadi misalnya nih, oke, saya nanya ke Gunbuster aja. Pak Gunbuster, misalnya Bapak udah berkontrak Pak ya, dengan saya sebagai trader. Saya jual ke Bapak, ternyata speknya di bawah, sesuai dengan yang kita kontrakkan. Berarti saya harus bayar penalti Pak ya? Jadi kami kontraknya itu dengan trader kan Pak ya. Kalau miner sebagian besar itu kontrak dengan trader. Jadi kita basisnya itu adalah dengan trader. Iya. Kalau kontrak kita langsung dengan tambang. Saya itu, kan trader tadi saya bilang Pak. Iya. Tapi ini asumsi ya, saya analogikan. Saya trader Pak. Kita berkontrak. Spek kita sepakati 1,6, CIMEK-nya 1. Saya sampai jual ke Bapak, sampai di tempat Bapak berubah barang itu Pak. Saya harus bayar penalti ya? Dengan trader bayar penalti Pak. Betul nggak? Betul. Bayar penalti. Ada pertanyaan saya sederhana. Alasan para smelter ini, kenapa dia memberikan penalti kepada barang yang CIMEK-nya naik? Karena kalau dia ambil barang itu bisa meledak tungkunya. Seharusnya kalau memang ada kejadian seperti itu, ya jangan diterima barangnya. Kembalikan barang itu. Kenapa diterima? Itu pertanyaannya. Anda menerima barang dengan harga yang di luar tadi disepakati, Anda dapat harga murah, tetap Anda masukkan ke dalam tungku.
Saya belum tahu nih, ini modus penipuannya apa. Ini sama ceritanya kayak analogi tadi teman saya bilang. Ada si Pulan, dia berdagang di pasar, Pak. Dia penampung di pasar. Petani-petani dari daerah-daerah itu, dia angkut pakai kuda, Pak. Dia angkut pakai mobil, dia angkut pakai kereta. Barang-barang itu, sayur-sayuran lah, timun lah, tomat lah, cabai, dia bawa ke tengkulak di pasar. Tiba-tiba setelah dia capek-capek dia bawa barang itu dari tempat dia bertani di kampungnya masing-masing, Mbak. Sampai di pasar, saya sebagai tengkulak, saya bilang sama petani itu, "Oi, barang kau ini jelek. Tomat kau ini ada bengkok-bengkok sedikit. Harga pasaran sekarang Rp1.000. Tak jadilah aku ambil Rp1.000, aku ambil Rp500. Kalau kau tak mau ambil, aku bawa balik barang ini." Mau nggak mau si petani itu, Pak, pasti dia akan jual. Karena dia udah capek-capek, Pak, ngangkut pakai kereta itu, Pak. Ngangkut pakai mobil, kos transportasinya sudah ada, segala macam. Saya nggak tahu nih, ini modus penipuan apa ini? Saya belum ketemu. Tapi, begini pimpinan, ilustrasi sederhana ini sudah saya sampaikan dalam forum yang terhormat ini, dan ini saya meyakini bukanlah rapat yang pertama dan yang terakhir. Tapi saya meyakini dan merekomendasikan kepada forum yang terhormat ini harus didalami nih. Karena yang dirugikan sudah banyak sekali praktek ini. Artinya apa? Karena sudah jelas, data loh ya, bukan saya nyebutkan, ada praktek monopoli yang dilakukan satu lembaga survei yang mendominasi di semua satu daerah. Di tengah-tengah ada 10 lembaga survei yang lainnya yang tidak digunakan. Ini tanda tanya besar, Pak. Nah, saya sudah sampaikan ilustrasi ini. Poinnya apa, Pak? Begini. Saya sekarang masuk ke dalam perspektif saya sebagai orang Indonesia. Tanpa bermaksud mendikotomikan antara Anda, investor dari negeri China, dengan kami dari orang Indonesia. Tidak bermaksud untuk mendikotomikan itu. Tetapi kami ingin menyampaikan kepada Bapak, di Indonesia ada kultural. Yang Anda juga tidak bisa semena-mena mempraktekkan kultural-kultural korporasi Anda di negara kami.